Sebelum manusia menulis sejarah, sebelum bahasa diberi makna, sebuah bumi mengenal nama Adam. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui peradaban. Apakah kita benar-benar yang pertama? Bumi berusia lebih dari 4 miliar tahun. Namun keberadaan manusia dalam bentuknya yang kita kenal hari ini hanya sekejap mata dalam skala kosmik. Di antara rentang waktu yang nyaris tak terbayangkan itu tersimpan ruang kosong, ruang yang diisi oleh legenda. Di sanalah nama Nisnas muncul. Nama Nisnas tidak tercatat dalam sejarah modern. Ia tak ditemukan dalam fosil, artefak, atau sisa peradaban yang bisa diuji secara ilmiah. Dalam kerangka sains, bangsa Nisnas seolah tidak pernah ada. Namun ketiadaan bukti fisik tidak serta-merta menghapus keberadaan cerita. Nama Nisnas justru bertahan dalam teks-teks kuno, tafsir kosmologi, dan tradisi lisan yang berasal dari masa ketika sejarah belum ditulis dengan metode modern. Dalam beberapa literatur Arab klasik dan catatan mistik, Nisnas disebut sebagai makhluk yang pernah menghuni bumi sebelum manusia. Mereka tidak digambarkan sebagai dewa atau makhluk gaib sepenuhnya, tetapi juga bukan manusia. Nisnas ditempatkan di wilayah antara makhluk berakal yang tidak hidup berkelompok, namun akalnya tidak utuh dan gagal membangun tatanan yang bertahan lama. Seolah mereka adalah bentuk kehidupan yang hampir menjadi manusia, tetapi terhenti sebelum mencapai kesempurnaan itu. Yang membuat kisah Nisnas terasa mengganggu adalah cara mereka diceritakan. Tidak ada kisah kejayaan atau tragedi besar. Mereka tidak dikenang sebagai bangsa agung yang runtuh, melainkan sebagai keberadaan yang berakhir tanpa penjelasan panjang. Dan justru dari kesenyapan itulah muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Jika bumi pernah dihuni oleh makhluk berakal sebelum manusia, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Apakah manusia benar-benar awal dari segalanya, atau hanya penerus terakhir dari sesuatu yang pernah ada dan gagal? Dalam beberapa narasi kuno, Nisnas tidak berdiri sendiri. Mereka sering digolongkan bersama makhluk-makhluk pra-manusia lain seperti Hin dan Bin, entitas yang disebut penghuni bumi pada fase paling awal keberadaannya. Masa ketika dunia belum stabil, ketika lingkungan masih keras, dan ketika kehidupan belum menemukan bentuk yang mapan. Dalam kosmologi lama, periode ini digambarkan sebagai tahap percobaan alam. Sebelum kemunculan manusia seperti yang dikenal sekarang, Nisnas digambarkan sebagai makhluk peralihan. Mereka memiliki kecerdasan, namun terbatas. Mampu bertahan hidup, tetapi tidak mampu menciptakan keteraturan yang bertahan lama. Insting mereka kuat, sementara kemampuan refleksi dan kendali diri masih lemah. Akibatnya, kehidupan mereka cenderung bergerak menuju kekacauan, bukan karena sifat jahat, melainkan karena ketidaklengkapan. Teks-teks ini tidak menggunakan Nisnas sebagai musuh manusia, karena manusia belum ada. Mereka juga tidak dilukiskan sebagai kesalahan fatal, melainkan sebagai tahap yang dilalui. Seolah bumi pernah dihuni oleh bentuk kehidupan yang hampir siap, tetapi belum cukup stabil untuk bertahan. Dalam kerangka ini, Nisnas bukanlah kegagalan moral, melainkan kegagalan kosmis, makhluk yang muncul terlalu awal, di dunia yang belum sepenuhnya siap, atau belum siap untuk di dunia. Narasi tentang makhluk peralihan ini menyiratkan satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa keberadaan manusia mungkin bukan satu-satunya kemungkinan kehidupan berakal di bumi. Kita bukan hasil yang pasti, melainkan hasil yang kebetulan berhasil. Dan sebelum keberhasilan itu terjadi, ada bentuk-bentuk lain yang mencoba dan tidak bertahan. Beberapa kisah kuno menggambarkan Nisnas dengan bentuk fisik yang tidak utuh. Ada yang menyebut mereka bertubuh setengah. Ada pula yang menggambarkan struktur tubuh yang timpang dan tidak seimbang. Deskripsi ini tidak pernah disajikan secara rinci atau teknis, melainkan muncul sebagai potongan gambaran yang terasa ganjil dan tidak nyaman. Seolah penulisnya sendiri kesulitan memberi bentuk yang pasti pada sesuatu yang berada di luar kategori manusia maupun hewan. Pertanyaan pun muncul, apakah gambaran ini harus dipahami secara harfiah atau justru bersifat simbolik? Dalam banyak tradisi mitologi, bentuk fisik seringkali digunakan untuk mencerminkan kondisi batin atau posisi eksistensial sebuah makhluk. Ketidaksempurnaan tubuh tidak selalu berarti cacat biologis, melainkan tanda bahwa mereka belum mencapai bentuk yang stabil atau lengkap. Dalam konteks ini, tubuh Nisnas yang timpang dapat dibaca sebagai metafora. Mereka digambarkan tidak utuh karena eksistensinya pun tidak utuh. Mereka memiliki kesadaran, tetapi belum mampu mengendalikan sepenuhnya. Memiliki insting, tetapi belum mampu menyeimbangkannya dengan akal. Bentuk fisik mereka menjadi cermin dari kondisi mereka sebagai makhluk peralihan hadir di dunia, tetapi belum siap untuk menguasainya. Gambaran ini mengganggu bukan karena horornya, melainkan karena kedekatannya. Nisnas tidak digambarkan sebagai monster asing yang sepenuhnya berbeda, melainkan sebagai sesuatu yang terlalu dekat dengan manusia.
Terlalu mirip namun salah, dan mungkin disitulah letak kegelisahan terdalamnya. Bahwa sebelum manusia mencapai bentuknya sekarang, pernah ada versi yang hampir sama namun tidak pernah selesai. Hampir semua versi cerita tentang Nisnas memiliki satu benang merah yang sama: ketidakmampuan menjaga keseimbangan. Mereka digambarkan hidup dalam konflik yang terus berulang, saling menyerang, saling mendominasi, dan gagal membangun kehidupan yang stabil. Kekerasan bukan pengecualian, melainkan pola. Bukan peristiwa sesekali, tetapi cara hidup yang perlahan menggerogoti keberlangsungan mereka sendiri. Dalam beberapa tafsir, Nisnas juga disebut merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka mengeksploitasi ruang hidupnya tanpa memahami batas, seolah bumi hanyalah tempat singgah, bukan sesuatu yang perlu dijaga. Dunia yang masih rapuh pada masa itu tidak mampu menahan tekanan dari makhluk yang belum mengenal keseimbangan. Alam tidak melawan secara dramatis, tidak menurunkan hukum besar, dan tidak mengirim tanda-tanda apokaliptik. Kepunahan Nisnas digambarkan terjadi tanpa penghakiman langsung. Tidak ada cerita tentang murka langit atau bencana tunggal yang memusnahkan mereka. Mereka tidak dihancurkan dalam satu malam. Mereka menghilang perlahan, terkikis oleh ketidakmampuan mereka sendiri untuk hidup selaras dengan dunia yang mereka huni. Dalam narasi ini, Nisnas tidak dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar, melainkan oleh ketidaksiapan mereka menghadapi tuntutan keberlangsungan hidup. Dan di titik ini, kisah Nisnas berhenti menjadi cerita tentang makhluk purba. Ia berubah menjadi peringatan bahwa bumi bukan hanya menuntut kecerdasan atau kekuatan, tetapi keseimbangan. Siapapun yang gagal memahaminya tidak perlu dihukum secara langsung. Dunia cukup membiarkan mereka berjalan menuju akhir mereka sendiri. Dalam kosmologi religius dan tradisi mistik, manusia jarang digambarkan sebagai penciptaan pertama. Lebih sering manusia diposisikan sebagai penerus makhluk yang datang setelah sesuatu yang lain gagal bertahan. Narasi ini tidak menempatkan manusia sebagai puncak mutlak, melainkan sebagai harapan lanjutan. Sebuah kesempatan baru bagi bumi untuk dihuni oleh makhluk berakal yang diharapkan mampu belajar dari kegagalan sebelumnya. Manusia diberi kesadaran, akal, dan kemampuan membangun tatanan. Namun bersamaan dengan itu, manusia juga membawa kecenderungan yang tidak asing, konflik, dominasi, dan eksploitasi. Jika Nisnas gagal karena tidak kemampuan menjaga keseimbangan, maka pertanyaan yang muncul menjadi tidak nyaman. Apakah manusia benar-benar berbeda atau hanya versi lain dari makhluk peralihan yang lebih canggih? Dalam konteks ini, manusia bukanlah pengganti yang sepenuhnya baru, melainkan kelanjutan dari siklus yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada bahasa, teknologi, dan skala. Konflik yang dulu terjadi dalam bentuk sederhana kini hadir sebagai perang global. Kerusakan lingkungan yang dahulu lokal kini menjadi kritis planet. Kegagalan menjaga keseimbangan tidak lagi mengancam satu bangsa, tetapi seluruh bumi. Kisah Nisnas jika dibaca sebagai cermin menempatkan manusia di posisi yang rapuh, bukan sebagai penguasa bumi, melainkan sebagai generasi yang sedang diuji. Apakah kita akan menjadi penerus yang belajar atau sekedar pengulangan yang lebih terorganisir dari kesalahan lama? Jawabannya tidak ditemukan dalam teks kuno, melainkan dalam arah yang sedang kita pilih hari ini. Tidak ada bukti ilmiah tentang Nisnas. Ia tidak meninggalkan fosil, kota, atau jejak yang bisa diuji dengan metode modern. Namun absennya bukti tidak serta-merta menghapus makna. Dalam sejarah manusia, banyak cerita bertahan bukan karena dapat dibuktikan, tetapi karena ia terus beresonasi. Nisnas hidup bukan di laboratorium, melainkan di ruang batin manusia. Legenda tentang makhluk sebelum manusia muncul di hampir semua peradaban. Nama dan bentuknya berbeda, tetapi polanya sama. Dunia pernah dihuni oleh sesuatu yang gagal, sesuatu yang datang lebih dulu, namun tidak mampu menjaga keseimbangan. Pola ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan kegelisahan yang sangat manusiawi, ketakutan bahwa keberadaan kita bukanlah titik awal, dan mungkin juga bukan titik akhir. Mitos seperti Nisnas bekerja sebagai simbol. Ia memberi wajah pada kecemasan eksistensial yang sulit diucapkan secara langsung. Ketika manusia bertanya tentang asal-usulnya, ia juga sedang bertanya tentang nasibnya. Jika ada yang datang sebelum dia punah, maka kemungkinan itu juga terbuka bagi kita, bukan sebagai hukum, tetapi sebagai konsekuensi. Dalam kerangka ini, Nisnas tidak perlu benar-benar ada untuk menjadi relevan. Ia berfungsi sebagai peringatan yang tidak eksplisit, sebuah bayangan tentang masa lalu yang mungkin fiktif, namun masa depan yang sepenuhnya mungkin. Ketakutan terbesar manusia bukanlah bahwa ia sendirian di alam semesta, melainkan bahwa ia bisa digantikan, seperti yang mungkin pernah terjadi sebelumnya. Jika Nisnas pernah menghuni bumi, maka kepunahan mereka bukan sekedar akhir, melainkan peringatan bahwa kecerdasan tanpa keseimbangan membawa kehancuran, bahwa menjadi makhluk dominan bukan soal kekuatan, tetapi tanggung jawab. Dan jika mereka tidak pernah ada, maka Nisnas tetap penting, karena ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan paling berbahaya bagi manusia.
Apakah kita benar-benar berbeda atau hanya versi selanjutnya dari kegagalan yang sama? Apakah kita benar-benar berbeda atau hanya versi selanjutnya dari kegagalan yang sama?